Oke, jadi peluangnya itu bisa berupa perbandingan. Jadi kalau dalam persen berarti 55 per 56. Total kejadiannya 56, maka peluang pemakaian mobil Toyota adalah 55 per 56. Oke, nah konsep dasar peluang ini diambil dari konsep dasar matematika tentang operasi himpunan dan peristiwa ya. Di sini ada simbol A gabung B gitu ya, A irisan B, kemudian ada A komplemen atau A bar di bawah ya, A komplemen, kemudian ada selisih A min B, terus ada himpunan semesta, ada himpunan kosong gitu ya, himpunan bagian dan seterusnya. Nah ini contoh konsep penerapan peluang dalam permasalahan bidang teknik sipil. Misalkan ya, dari survei kendaraan yang dilakukan di Tol Jagorawi, ketahui peluang kendaraan yang berplat L melintas adalah 0,12. Kemudian peluang kendaraan truk melintas adalah 0,28 dan peluang untuk berplat F melintas adalah 0,9. Jadi di sini bagaimana kalau misalkan jika truk melintas, berapa peluang truk itu berplat L? Kemudian kalau kendaraan berplat L melintas, berapa peluang kendaraan itu sebuah truk gitu ya. Kemudian berapa peluang kendaraan melintas bukan truk dan bukan plat L gitu ya. Nah ini bisa diselesaikan dengan konsep peluang ini gitu ya. Nah sebelum menyelesaikan ini kita lihat tuh konsep matematika peluangnya dulu ya. Nah ini misalkan tentang kejadian dulu, kejadian. Nah dari matematika peluang, jadi dua kejadian itu ada yang kejadian yang tidak bersamaan atau bersamaan gitu ya. Jadi ada yang kejadian tidak mungkin bersamaan, itu disebut eksklusif. Kalau kejadian yang bisa bersamaan itu disebut bebas gitu ya. Jadi suatu kejadian disebut bebas statistik jika peluang terjadinya peristiwa itu tidak tergantung dengan urutan dan proses operasi. Nah, peristiwa disebut tidak bebas statistik itu jika bergantung pada urutan dan proses operasi. Jadi kalau eksklusif itu di atas ya, kejadian yang tidak mungkin bersamaan disebut eksklusif. Nah kalau kejadian E1 dan E2 dikatakan eksklusif, maka terjadinya E1 dapat menghalangi terjadinya E2. Nah di sini ada aturan perkalian dan aturan matematis ya dalam peluang itu. Misalkan bagaimana aturan perkalian peluang itu, misalkan berhubungan dengan gabungan dua atau kejadian bersama. Ini peluang A irisan B itu kejadian A bersama dengan kejadian B. Jadi ini peluang kejadian A bersamaan dengan kejadian B. Kalau bebas statistik dan tidak eksklusif, maka peluang A irisan B itu bersama dengan peluang A dikali peluang B gitu ya. Dan seterusnya peluang A irisan B irisan C adalah peluang A, B, dan C gitu ya. Kalau eksklusif maka tidak ada kejadian peluang bersamaan. Jadi peluang kejadian A dan B bersamaan itu sama dengan 0 dianggapnya. Kemudian ada lagi yang disebut peluang bersyarat. Nah itu ya. Jadi peluang bersyarat misalkan peluang kejadian B jika diketahui bahwa kejadian A telah
terjadi. Nah, rumus yang dipakai adalah simbolnya P garis A sama dengan PA, kejadian A bersamaan dengan B dibagi kejadian peluang kejadian A. Kemudian maka kalau dari perkalian di atas, PA irisan B sama dengan peluang bersyarat B jika A udah terjadi dikali peluang A gitu ya. Kalau misalkan untuk banyak kejadian berarti bisa tinggal di urutkan ya seperti yang di bawahnya. Nah, ini contoh-contoh aturan peluang ya, aturan matematis peluang dalam penerapan teknik sipil gitu ya. Misalkan nih, pembangunan dermaga dibangun di atas 2 tahap, yaitu pondasi dan bagian struktur atas. Misalkan A adalah kemungkinan penyelesaian pondasi, A itu 4 bulan, B 5 bulan, dan peluangnya adalah 1/3 dan peluang B adalah 2/3 gitu ya. Kemudian waktu penyelesaian bagian atas itu disimbolkan dengan 1 waktunya 5 bulan, 2 6 bulan, 3 7 bulan, dimana masing-masing peluang penyelesaian dalam penyelesaian pekerjaan kondisi 1 1/3 gitu ya, peluang kondisi 2 1/3 dan peluang kondisi 3 juga 1/3. Dan dari situ bagaimana peluang waktu penyelesaian dermaga tersebut dalam 9 bulan, 10 bulan, dan 11 bulan. Nah, kalau 9 bulan itu kan bisa 4 ditambah 5, berarti kan kemungkinan kejadian yang bisa terjadi untuk kejadian 9 bulan, 10 bulan, dan 11 bulan itu yaitu kombinasi A dan 1 ya. Kemudian A dan 2, kemudian A dan 3 gitu ya. Kemudian B1 ini 9 bulan, B2 10 bulan, dan B3. Nah, tinggal dihitung berapa peluang untuk kejadian PA1 berapa ya. Jadi kan tinggal dihitung PA1 itu kan PA dikali P1. Nah, masing-masing peluangnya tinggal dihitung dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian ada aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan berhubungan dengan kejadian salah satu dari beberapa kejadian yang tidak eksklusif. Jadi simbol PAUB atau PA gabungan B adalah kejadian A atau kejadian B. Nah, ini rumusnya adalah PA ditambah PB peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang persamaan antara A dan B. Kalau 3 berarti kan PA kejadian A atau kejadian B gitu ya. Dan kejadian C itu adalah PA ditambah PB ditambah PC dikurangi PAB, PBC, PAC sama PABC gitu ya. Kalau eksklusif maka PAB sama dengan 0 ya. Jadi PAUB-nya sama dengan PA ditambah PB. Ini untuk yang komplement
komplemen A, artinya peluang A tidak terjadi, disebut komplemen A gitu ya. Jadi 1 dikurangi PA, nah ini PA komplemen digabung dengan B komplemen itu sama dengan 1 dikurang PA gabungan B. Jadi tinggal dimasukkan, nanti diperoleh PB kali PB komplemen dikali PA komplemen. Dari uraian di atas bahwa aturan perkalian juga berlaku bagi komplemen A, B, C gitu ya, biostatistik dan tidak eksklusif. Nah, aturan komplemen ini seperti ini. Jadi kalau PA irisan PA komplemen, B irisan B komplemen, dan C komplemen sama dengan PA komplemen, PB komplemen, dan PC komplemen. Demikian selanjutnya. Jadi sama dengan 1 dikurangi PA, PB, PC kalau dia eksklusif, 1 di PA, BC itu adalah 1 PA dikurangi PB kurangi PC gitu ya. Nah, ini beberapa kejadian kalau yang bisa terjadi dalam beberapa kasus ya yang bisa terjadi dengan kita selesaikan menggunakan konsep peluang gitu ya. Misalkan untuk yang seorang kontraktor mengajukan penawaran untuk proyek A dengan peluangnya PA 1/4 dan peluang B, PB 1/3. Berapa peluang untuk dapat satu proyek dan berapa peluang untuk tidak dapat proyek satupun gitu ya. Nah, ini konsep komplemen bisa diterapkan di sini. Jadi peluang untuk dapat satu proyek itu artinya kan peluang dia bisa dapat minimal dia bisa dapat A dan minimal dia bisa dapat B gitu ya. Jadi atau dia bisa dapat B gitu ya. Jadi PA dikurangi PAB. Nah, PAB ini kalau dia eksklusif saling bebas, ini adalah tuh ya. Peluang berapa peluang tidak dapat proyek satupun. Nah, ini kan kejadian tidak dapat A atau kejadian tidak dapat B, artinya dia kejadian tidak dapat A atau kejadian
kejadian tidak dapat B. P A U B, kejadian dapat A, dapat project A, atau salah satu berarti kejadian dapat B, gitu ya. Nah, PAUB tadi menurut rumus adalah PB kali PB komplement kali PA komplement, gitu ya. Jadi kalau berapa peluang untuk dapat satu project, berarti bisa dapat project A atau bisa dapat project B. Nah, ini konsep peluangnya bisa diterapkan di sini. Kemudian tinggal dihitung ya. Jadi PA UB sama dengan PA tambah PB kurangi PAB. Nah, itu kejadian-kejadian kalau tidak dapat satu project, berarti dia bisa dapat project B atau dia bisa dapat project A, gitu ya. Ini peluangnya PAUB. Kalau tidak dapat project, berarti dia tidak mendapatkan project A maupun project B, gitu ya. Nah, bisa pakai yang ini PA, betul, sama dengan PA. Kalau dia saling bebas berarti kan PA kali PB. Itu jadi bisa kalian terapkan seperti itu. Kemudian nah, ini contoh lain ya. Perusahaan kontraktor 2 proyek, pekerjaan 1 dan pekerjaan 2. Waktu penyelesaian masing-masing pekerjaan memiliki ketidakpastian, bisa selesai, mungkin selesai atau tidak selesai. Itu bisa dinyatakan dengan kejadian A, kejadian B, dan kejadian C. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan pekerjaan 1 dan 2. Jika setiap kemungkinan untuk kedua pekerjaan tersebut memiliki peluang yang sama, jadi misalkan masing-masing peluang yang sama untuk terjadi di akhir tahun, berapakah peluang tepat satu pekerjaan pasti selesai dalam 1 tahun? Jadi ini tinggal diuraikan. Ini kan ada kejadian projectnya 1 ya, projectnya project 1 dan 2, penyelesaiannya A, B, dan C. Nah, tinggal digabung ya. Jadi kejadiannya bisa A1, A2, atau B1, B2, C1, dan C2. A1 artinya apa? Jadi lihat 1 itu project 1, A itu menyatakan
selesai, B mungkin selesai, C tidak selesai gitu ya. A1 berarti project 1 selesai. Kalau A2 berarti project 2 selesai ya. Nah, ini ada berapa kejadian? Ada kombinasinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Nah, masing-masing peluangnya sama katanya, berarti kan ini peluang A1 nya adalah 1/6, peluang A2 sama 1/6. Nah gitu, jadi A1 dan A2 itu pekerjaan project 1 selesai, pekerjaan project 2 selesai. Nah, berapakah peluang tepat satu pekerjaan pasti selesai dalam 1 tahun? Tepat satu project pekerjaan selesai dalam 1 tahun. Ya, ini tadi ya, pekerjaan 1 selesai dalam 1 tahun memiliki peluang 1/6. Project 2 dalam 1 tahun 1 peluang memiliki peluang 1/6. Oke, kemudian yang ini problem ini rangka ya. Jadi ini ada beban F dari rangka batang dengan batang A, B, C masing-masing memiliki peluang keruntuhan nya adalah 0,05. jadi kan PA, PB ya, peluang batang A runtuh 0,05, peluang batang B runtuh 0,04, peluang batang C runtuh 0,03. Nah, berarti berapa peluang keruntuhan batangnya, keruntuhan rangkanya ya. Nah, keruntuhan rangka itu bisa diakibatkan jika salah satu rangka salah satu batang runtuh ya. Jadi kemungkinan kejadian runtuhnya jika batang A, batang B, batang C runtuh, atau bisa juga karena batang AB, batang AC, bisa dua kejadian batang BC, dua batang runtuh ya, satu batang, dua batang, atau tiga-tiganya runtuh, 3 batang. Nah gitu. Jadi kejadian rangka runtuh itu bisa disebabkan oleh akibat runtuhnya salah satu batang gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dijadikan peluang satu batang akibat runtuh satu batang B, akibat runtuh satu batang, atau runtuh salah satu batang, yaitu peluangnya berapa? PA ditambah PB ditambah PC, ini peluang runtuh A, peluang runtuh B, peluang runtuh C. Tadi rumus
peluang ya, PAB, PAC, PBC kurangi PA semuanya, runtuh semuanya. Nah, ini berapa peluangnya? Tinggal kalian terapkan, hitung berapa, nilainya sudah diketahui, dan rumus-rumus matematika peluangnya sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada kejadian settlement ya. Jadi ada, kalau di sini ada pondasi A dan B gitu ya. Itu masing-masing pondasi boleh jadi tetap pada tinggi semula dan mengalami penurunan atau mengalami penurunan. Probabilitas penurunan masing-masing pondasi, misalnya probabilitas pondasi A turun 0,1, pondasi B turun sama dengan 0,8, 0,1 juga ya, 0,1 tadi. Nah, kasus pertama, apa saja kejadian yang mungkin kalau terjadi penurunan gitu ya. Jadi probabilitas bahwa satu pondasi akan turun dengan catatan bahwa yang lainnya telah turun adalah 0,5, 0,8. Jadi kalau ini kayak probabilitas peluang bersyaratnya. Jadi kalau misalnya P berapa peluang B turun jika A sudah turun, ini 0,8. Ini tadi rumusnya kan P A irisan B per P PA gitu ya, atau kebalikannya, atau per PB. Tadi berapa untuk kondisi pertanyaannya, kondisi yang mungkin dari kedua kondisi itu adalah pondasi A tidak turun misalkan dan pondasi B turun ya. Banyak kejadian yang bisa kita uraikan di sini. Kemudian pondasi B tidak turun, pondasi A yang turun. Kemudian kalau pondasi A dan B turun gitu ya. Kemudian bagaimana peluang tadi ya, peluang kalau pondasi B-nya sudah turun, berapa peluang pondasi A-nya turun gitu. Kemudian yang B peluang penurunan, jadi salah satu A dan B akan turun. Nah, berapa peluangnya? Jadi PA itu berapa ya, salah satu A atau B turun itu ya. Kalau ini saling bebas berarti itu ya. Ini kan bisa dicari dari sini. Ini kan 0,8 sama dengan PA per PA atau PB. Jadi sama dengan PA-nya tadi berapa? 0,1. Jadi PA sama dengan 0,8 dikali 0,1 gitu ya. Jadi tinggal dihitung berapa jadi kalian tinggal bagaimana mengungkapkan kejadian-kejadian ini menjadi suatu konsep matematis dari peluang tadi. Jadi
bisa dilakukan, bisa dihitung ya. Kemudian yang C, misalkan peluang terjadinya penurunan diferensial atau peluang terjadinya tinggi yang berbeda dari kedua pondasi. Artinya kan peluang A turun, A tidak turun, atau B. Jadi kalau peluang diferensial A-nya tidak turun tapi B-nya turun, kemudian B-nya tidak turun tapi A-nya turun gitu ya. Udah tinggal diungkapkan berapa. Ini udah ada rumusnya, ya kan? PB, P, komponen. Dilihat apakah mereka saling eksklusif atau saling bebas gitu ya. Apakah mereka eksklusif atau saling bebas. Tinggal dilihat kondisi kejadiannya. Jadi kira-kira begitu ya konsep peluang untuk dalam statistika peluang dalam teknik sipil. Mudah-mudahan bisa dimengerti karena ini mungkin ada beberapa bagian nanti di UTS tentang peluang ini ya. Oke, silakan pelajari lebih lanjut. Terima kasih.